Baru saja beberapa hari yang lalu saat video ini dibuat, Saipul Jamil, salah satu pedangdut ternama di Indonesia, baru saja menghirup udara bebas setelah bertahun-tahun menetap di penjara. Di samping itu banyak sekali animo-animo masyarakat yang memang mendukung dan memang menunggu penantian setelah sekian lama Saipul Jamil menetap di penjara dan akhirnya sekarang bebas. Namun yang menjadi masalah adalah kenapa animo masyarakat itu memperlakukan Saipul Jamil seperti raja padahal ia merupakan seorang yang pernah terkena kasus pelecehan seksual. Dan masyarakat itu seperti seolah-olah membenarkan atas kasus Saipul Jamil yang terjadi beberapa tahun silam. Dan di momen yang tidak jauh dari situ, ada berita yang menyatakan bahwa seorang oknum yang bekerja di KPI melakukan pelecehan seksual kepada rekan kerjanya atau rekan kantornya. Kita gak usah deh namanya ngelihat statistik berapa banyak, berapa pertumbuhannya, apakah berkurang atau bertambahnya pelecehan seksual yang terjadi di negeri kita ini, Indonesia. Karena pada kenyataannya pelecehan seksual itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Kasus pelecehan seksual itu mau berkurang, mau bertambah, yang dilecehkan itu adalah manusia, yang dilecehkan itu adalah orang. Gak bisa sama sekali itu dibenarkan kasusnya, apalagi kasus seperti ini tidak bisa sama sekali adanya pembenaran atau toleransi. Dan kalau kita lihat dari sisi yang lain, sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa orang itu melakukan pelecehan seksual atau sexual abuse. Dan bisa jadi itu terjadi di lingkungan terdekat kita. Untuk pengalaman saya mendapatkan catcalling itu sering ya, terutama kalau misalnya saya lagi jalan dimanapun, misalnya banyak laki-laki yang sedang berkumpul, terus saya lewat terus di catcalling. Itu sih biasanya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya di warung-warung suka ada cowok-cowok ngumpul laki-laki gitu ya, terus saya ke situ mau pakaian saya tertutup sekalipun tetap aja ada catcalling gitu. Dan mungkin orang-orang yang belum tahu tentang kasus Saipul Jamil ini, Saipul Jamil pernah melakukan pelecehan terhadap seorang laki-laki di bawah umur yang membuat akhirnya laki-laki tersebut trauma. Saipul Jamil sendiri akhirnya harus menetap di dalam jeruji bersih selama beberapa tahun. Terlepas dari masalah pribadi apa yang terjadi pada Saipul Jamil, apa yang terjadi karena mungkin dia stres atau apapun, tetap tindakan tersebut merupakan pelecehan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Saat Saipul Jamil itu menghirup udara bebas setelah sekian tahun mendekap dalam jeruji besi, ia itu merasa seperti dieluk-elukan oleh teman terdekatnya, oleh kerabatnya, atau ya kita notabene-kan seperti circle terdekatnya dia. Yang which is itu merupakan hal yang normal karena memang teman-teman terdekatnya, circle-circle-nya dia pun menunggu tentang kebebasan Saipul Jamil. Namun yang jadi masalah di sini adalah kenapa saat Saipul Jamil bebas itu diperlakukan terlalu dieluk-elukan seperti layaknya seorang raja atau seperti pemain bola yang baru pertama kali mendapatkan Ballon d'Or atau baru pertama kali mendapatkan penghargaan. Yang which is itu, oh my god. Menurut gue ya, secara gue pribadi itu terlalu berlebihan, itu terlalu hiperbola, dan perlakuan seperti itu tuh tidak baik karena pada kenyataannya Saipul Jamil, kita tarik garis lagi ke belakang, ia merupakan salah seorang pencabul anak di bawah umur. Dan yang paling gue bikin gedek dan sampai ngelus dari itu adalah media atau televisi yang mengundang Saipul Jamil ke salah satu acara. Like, kenapa media sampai sebobrok itu dengan mengeluk-elukan seorang pelaku kejahatan seksual? Namun sebenarnya gue juga paham akan hal itu karena memang di satu sisi kalau kita berpikir secara lebih general lagi, TV juga mencari rating, TV juga mencari namanya marketing, TV juga melihat hal itu sebagai berita yang hangat yang baru memang terjadi belakangan itu, dan ya fine-fine aja kalau memang itu untuk urusan bisnis dan memang untuk urusan percuanan. Namun yang gue gak suka itu adalah saat memperlakukan seorang beliau ini diperlakukan seperti layaknya seorang raja, seperti layaknya seseorang yang tidak memiliki salah terhadap kasus yang pernah menimpanya dahulu. Dan yang lawaknya itu adalah di momen yang gak jauh berbeda, ada berita yang menyatakan bahwa ada seorang oknum di Komisi Penyiaran Indonesia melakukan pencabulan terhadap rekan kerjanya sendiri yang membuat korbannya itu merasa trauma. Dan menurut sumber yang aku research juga di internet, ternyata berita ini tuh sebenarnya sudah lama. Kasus ini ternyata sudah terjadi sejak lama. Namun baru hype lagi, baru muncul lagi di permukaan internet karena korban itu men-tweet tentang kejadiannya ini di Twitter dan sempat viral. Faktanya setelah Saipul Jamil itu bebas dan ia setelah masuk TV juga, telah masuk program acara tersebut, banyak sekali respon-respon masyarakat yang positif dan negatif. Namun yang paling banyak itu adalah respon negatif dari masyarakat.
Dan salah duanya dari mereka yaitu adalah seorang komika Ernest Prakasa yang tidak membenarkan hal ini dan langsung menyebut KPI secara frontal di Twitternya, dan juga langkah Angga Sasongko yang memvakumkan sementara acara Nusa, acara religi agama untuk anak-anak yang bisa dibilang memiliki nilai value yang cukup baik bagi anak-anak loh. Ini sampai acara sebaik itu, sekeren itu divakumkan karena memang bentuk suatu protes terhadap KPI dan media penyiaran Indonesia. Serta selain itu, 35.000 petisi sudah ditandatangani oleh masyarakat untuk memboikot Saipul Jamil agar tidak masuk TV atau platform-platform lainnya seperti namanya YouTube. Karena ya masyarakat sendiri sudah tidak suka dengan kejadian tersebut, apalagi kepada masyarakat atau komunitas-komunitas yang concern terhadap kekerasan seksual, yang dimana mereka pasti akan sangat geram terhadap Komisi Penyiaran Indonesia. Hal ini justru menjadi suatu catatan hitam bagi media Indonesia yang dimana sudah terlihat bahwa bobroknya sampai seperti ini. Sudah terlihat bahwa ternyata media Indonesia itu seperti ini, malah memberitakan acara-acara yang memang bisa dibilang kontroversial dan memang hanya mengedepankan rating dibandingkan dengan acara yang memang lebih baik dan memang lebih memiliki value kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak. Ketua KPI mundur? Harus, Pak. Karena itu hal yang paling elegan. Bahkan beberapa hari sebelum video ini dibuat, Deddy Corbuzier pun sempat mengundang Ketua KPI ke podcastnya. Dan ya, kalian bisa nonton sendiri acaranya dan simpulkan sendiri saja. Anda sebagai Ketua KPI, masa Anda tidak pernah melihat kebobrokan karyawan KPI Anda? Aku terusan gini bro ya, jadi gini. Setiap orang mengawasi TV. Namun nih, ada hal yang bisa bikin kita gregetan di sini nih. Ketua KPI yang beberapa waktu lalu itu diundang ke podcastnya Om Deddy Corbuzier, dijadikan sebagai narasumber di podcastnya, itu mengeluarkan statement ke media bahwa bisa mengajak Saipul Jamil dan memperbolehkan Saipul Jamil itu sebagai seorang edukator tentang kekerasan seksual. Ini justru semakin mempertebal lagi betapa bobroknya media penyiaran kita dan menjadi catatan hitam atau black story yang begitu kental tentang media penyiaran kita. Mau itu artis, mau itu pejabat, mau itu orang terkenal, selebgram, perilaku kejahatan seksual sama sekali tidak bisa dibenarkan. Menurut saya, pelaku pelecehan seksual, mau itu artis, mau itu pejabat, mau itu orang penting, itu sangat tidak dapat ditoleransi. Apalagi yang berita yang sedang rame kemarin, orang itu disambut baik oleh beberapa stasiun TV dan dianggap pahlawan oleh beberapa sebagian orang. Menurut saya itu sangat-sangat berlebihan ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau video ini masih banyak sekali kekurangan, dan semoga ini bisa menjadi insight terbaru bagi kalian seorang penikmat konten-konten yang terbaik di YouTube, dan bagi kalian juga yang memang senang concern terhadap hal-hal seperti ini. Karena menurut gua hal ini sudah layaknya diperbaiki dan sudah layaknya bagi kita, generasi-generasi kita, untuk bisa memperbaiki tayangan-tayangan yang ada di TV ataupun di YouTube. Well, at last gue bukan siapa-siapa di sini, gue bukan seorang yang punya power di sini. Gue cuma menyampaikan keluh kesah gue sama seperti kalian yang memang mendatangani 35.000 petisi tentang kasus Saipul Jamil. At last, don't forget to join my club by pressing the subscribe button. I'm Dredrian, as your club grandmaster. Well, I'll see you on the other side.